Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Koper, teman-teman. Ini ada pemberian dari temen. Ulernya cukup cantik, teman-teman. Cantik. Ditambah ularnya itu tidak agresif, teman-teman. Tidak seperti kayak kobra atau king cobra, teman-teman, yang sifatnya agresif jika bertemu sama manusia. Maka dulu ular ini kita temui langsung di alam pun mereka jarang menggigit. Cuma ular ini tuh cara defense-nya itu dengan cara mengeluarkan bau-bau yang menyengat, sangat menyengat ke hidung, teman-teman. Seperti bau bawang putih, teman-teman. Ini dia ularnya. Ini diberi sama temen nih. Ini, teman-teman. Nama lokalnya ular pelangi. Nama atau Xenopeltis funiculus, teman-teman. Ini karena malam ya, teman-teman. Kalau siang mungkin warnanya pelanginya kelihatan, teman-teman. Ini dikarenakan saya ngambil video malam, jadi kurang kena pantulan cahaya, teman-teman. Makan utama ular ini kodok, teman-teman. Mereka hidup semi akuatik atau di dekat-dekat air. Hewan ini aktif pada malam hari, teman-teman, atau nokturnal. Tuh. Kepalanya seperti belut, teman-teman. Tuh, rapih, pipih ya, pipih, lebih pipih, pipih, sama matanya kecil, teman-teman. Ular ini lebih sering bersembunyi di dalam tanah, teman-teman. Pada sisi ventral bawahnya warna putih seperti ini, teman-teman. Tuh, putih ya. Nih. Putih. Nah, bagian atas ini tekstur kulitnya ini berbeda sama ular pada umumnya, teman-teman. Tekstur kulitnya lebih lembut daripada ular-ular yang lain. Dan ular ini tuh bahkan nggak pernah sama sekali menggigit manusia, teman-teman. Cara defense mereka cuma mengeluarkan bau seperti bau bawang putih yang menyengat, teman-teman. Mereka juga memakan kadal atau tikus yang di tanah, teman-teman. Untuk ukuran panjangnya kisaran 70-60-an, teman-teman. Bahkan lebih ya, belum pernah lah ditemuin sampai 1 meter ke atas, teman-teman. Ular ini cukup luas penyebarannya. Menurut saya banyak orang yang mengeluh atas ular ini, teman-teman. Karena banyak keluhan dari mereka, ular ini tuh tidak mau makan atau mogok makan, teman-teman. Nah, sekarang gini, teman-teman. Jadi bisa jadi faktor dari setup kandangnya ya, tidak sesuai dengan kehidupannya di alam, teman-teman. Seperti ular ini kan mereka hidup semi akuatik. Jadi lebih baik kita memberi tempat air itu 1:1, teman-teman. Air sama daratan bagusnya seperti itu. Terus dikasih tempat hiding scape atau buat dia bersembunyi, itu untuk mengurangi
tingkat stresnya teman-teman. Nah, jadi heading cap itu fungsinya untuk mengurangi daya tingkat stresnya teman-teman. Menurut saya kalau ular ini, bahkan semua ular ya teman-teman, jika dia nyaman pada tempatnya, pasti dia mau makan. Nggak ada cerita dia nggak mau makan, terkecuali ular ini tuh emang pas ditangkap cacat atau luka lah ya teman-teman ya, atau luka atau robek gitu kan pas waktu nangkapnya pakai benda atau pakai kayu, bisa jadi itu faktor dari dia mogok makan. Tapi jika kalau seperti ini sangat mulus ya teman-teman, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada cacat. Nah, tapi kalau mulus seperti ini, insya Allah pasti mau makan sih teman-teman. Tergantung dari teman-temannya sendiri, yang setup kandangnya, yang bikin tempatnya itu senyaman mungkin lah buat mereka. Ularnya sangat pasif teman-teman, tidak menggigit sama sekali. Ini bahkan ini baru teman-teman, baru, bukan ular peliharaan ya. Ini juga baru rescuean, baru dapat di temen dari Bogor. Itu nama temennya siapa? Ricky, Mas Ricky, makasih ular pelaninya. Nah, ular ini bentuk dari badan itu kayak bantet teman-teman, kayak kobra Jawa gitu teman-teman. Tuh, ekornya pendek, sama kepalanya pipih. Tuh, kepalanya pipih. Nah, satu lagi teman-teman, ular itu sebenarnya jika kita semakin sering kita menghandle teman-teman, semakin tinggi daya tingkat stresnya teman-teman. Nah, itu faktor juga dari mogok makan. Karena kalau ular yang jarang dihandle seperti ular jenis viper ya, itu lancar makannya teman-teman, terkecuali dia sudah memasuki masa birahi. Kalau birahi biasanya tingkat nafsu makan itu berkurang teman-teman. Ini udah cukup dewasa ya teman-teman, kurang lebih 50 sentian. Nicole, bagus banget ularnya teman-teman. Dan juga ini buat saya buat edukasi juga teman-teman, edukasi ke masyarakat atau ke sekolahan, biar menambah ilmu mereka, menambah sedikit ilmu buat mereka lah teman-teman, biar tidak ada kejadian seperti sebelumnya. Itu banyak laporan dari teman-teman saya, banyak yang terpatok atau tergigit ular tanah. Awalnya itu saya tanya kenapa kok bisa tergigit ular tanah, karena mereka ngiranya itu ular piton teman-teman. Karena motifnya emang sama ya, seperti ular piton, ada batik-batik. Cuman kalau Rhodostoma ular tanah, dia batik itu segitiga. Sedangkan Reticulatus python itu
tidak segitiga, dia ngacak teman-teman. Ada yang straight atasnya gitu kan, ada yang bulat-bulat, beda-beda. Nah, bisa dilihat juga dari bentuk kepala sebenarnya teman-teman. Kalau rhodostoma sama ular python, cuman karena orang-orang yang baru mengenal reptil, tapi mereka tidak mengenali lebih dalam lagi jenis-jenisnya. Jadi hanya sekedar tahu ular aja gitu lah. Nah, makanya lebih baik lagi kita tuh mengenali hewan itu lebih dalam. Kenali jenis-jenisnya, kenali ular yang berbisa atau yang nggak berbisa, kenali ular yang berbahaya atau tidak berbahaya gitu teman-teman. Itu sangat penting ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai sini dulu video dari saya. Yang baru nonton video ini jangan lupa like, comment, and share juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.